Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kembali Allah memberikan kemudahan kepada kita serta taufik sehingga kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, dan kita masih di pembahasan awamil ya. Al-adawatul jazimah allati tajzimu fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il. Sampai mata. Halaman berapa di kitab, Pak? 27. Nastamir, kita lanjutkan. Sudah kita bahas beberapa dari amil-amil penjazm dua fi'il, yang kita sudah sampai di mata. Mata ini pertama saya ulangi sedikit berkenaan tentang penjazm dua fi'il ini. Lagi penjazm dua fi'il ini mereka disebut dengan amil syarat, disebut juga dengan amil syarat. Kalau kita mengingat di pembahasan isim mabni, ada isim-isim syarat, isim yang membutuhkan konteks syarat dan jawab syarat. Setelahnya pasti ada syarat dan jawab syarat, itu maksudnya. Kemudian di sini kaitannya, amil penjazm dua fi'il ini mereka adalah amil syarat. Kenapa tidak kita katakan isim syarat? Karena di sini ada huruf, tidak semuanya isim. Jadi amil syarat dia sama. Jadi amil syarat itu ada isim, ada huruf. Isim syarat kita bahas secara khusus sebelumnya. Sekarang kita bisa melihat keseluruhannya pada penjazm dua fi'il. Jadi mereka adalah amil syarat. Penjazm dua fi'il ini adalah amil syarat, berarti setelahnya harus ada konteks syarat dan jawab syarat. Kemudian secara hukum menjazmkan dua fi'il, hukumnya boleh, tidak wajib nanti setelah mereka ada dua fi'il jazm, karena ini kaitannya kepada syarat dan jawab syarat. Karena konteks syarat dan jawab syarat itu enggak harus fi'il majzum. Ya, kemarin sudah saya contohkan ya.
Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana. Ini syarat, karena setelahnya ada konteks syarat dan dia ambil jazm, masuk ke jazm dua fi'il, tapi setelahnya bukan dua fi'il majzum. Jadi hukum ambil penjazm dua fi'il ini menjazmkan dua fi'il, hukumnya tidak wajib harus setelahnya itu dua fi'il majzum. Ya, karena kaitannya kepada konteks syaratnya dan jawab syarat. Nah, konteks syarat dan jawab syarat nggak harus fi'il mudhari' majzum, bisa fi'il madhi. Ya, jawab syaratnya juga nggak harus nanti fi'il, bisa isim. Barang siapa puasa di bulan Ramadan, iman dalam keadaan beriman dan mengharap pahala, di sini jawab syarat. Ya, jawab syarat itu pasti ada maka diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosanya. Di sana ghufira soma bukan mudhari'. Ya, jadi itu. Jadi kalau ada dual fi'il mu'rab, maka dia bisa menjazmkan dua fi'il itu. Tapi bukan harus wajib ada dua fi'il yang majzum setelah amil syarat. Ya, amil jazm ini. Kemudian kalau dia nanti kita dapatkan setelah amil syarat ini ada dua fi'il yang majzum, maka yang pertama konteks syaratnya, kemudian yang jazm kedua adalah jawab syaratnya. Ya, bagaimana contoh yang sebelumnya? Ya, mulanya dua fi'il majzum, yajtahid fi'il mudhari' majzum, yajtahid, kemudian man yajtahid yanjah. Setelahnya dua fi'il mudhari' majzum. Di saat ini amil syarat man menjazmkan dua fi'il karena setelahnya ada dua fi'il mu'rab. Dalam kaidah kalau dia menjazmkan, kita dapatkan setelahnya dua fi'il majzum setelah amil syarat ini, maka yang pertama syaratnya, yang kedua jawab syarat. Man yajtahid, barang siapa bersungguh-sungguh, maka yanjah jawabannya, maka dia akan berhasil. Ya, nah ini poin-poin yang harus diingat dari amil syarat. Nah, sambil kita lanjutkan. Jadi mata untuk menunjukkan waktu, syarat untuk menunjukkan waktu, kapanpun, kapan saja.
kapanpun, kapan saja. Mata tadhab, adhab. Setelahnya ada dua fi'il majzum. Berarti yang pertama syarat, yang kedua jawab syarat. Kapan saja atau kapanpun. Tadhab, engkau pergi. Mudhari' domir anta, bisa juga domir hiya. Kapan saja engkau pergi atau kapanpun engkau pergi, adhab, maka aku juga akan pergi. Ya walaupun nggak ada juga di sana, tapi itu maksudnya. Maka aku akan pergi juga. Dua-duanya mudhari' sahih akhir. Yang ketujuh ayyana. Ayyana. Jadi poinnya yang paling penting dulu tahapan awal ini adalah Bapak menguasai dulu siapa amil penjazm satu fi'il, siapa penjazm dua fi'il, siapa amil nasab, itu dulu. Ya. Nanti saat sudah mempelajari kata keseluruhan baru nanti akan maksimal. Ayyana. Ayyana sama mananya dengan mata. Mata ayyana, kapanpun. Bila mana, sama. Bila mana, kapanpun, kapan saja. Ayyana tahsun sariratuka. Jadi kalau Bapak sudah ngerti bisa menguasai kalimat, nanti tahu mana syaratnya, sampai mana syaratnya, mana jawab syaratnya udah tahu. Tapi intinya kalau ada setelahnya dua fi'il majzum, mana fi'il majzum setelahnya? Tahsun dan tuhmat. Berarti kita udah tahu kaidahnya apa? Yang kedua dari fi'il jazmnya itulah jawab syarat. Berarti syaratnya sampai sebelum fi'il jazm yang kedua. Ayyana tahsun sariratuka. Jadi sini sampai sini syaratnya. Bila mana sariratuka tahsun. Sariratu ini bisa bermakna perilaku, niat, sikap. Tapi kita artikan perilaku karena yang pas perilaku di sini. Bila mana sariratuka, perilakumu, tahsun, bagus, baik. Ya, nah itu nanti Bapak akan paham kenapa diartikannya dari sariratukanya. Ya, kalau nanti sudah membahas tentang hukum kata kerja dengan pelaku. Bila mana perilakumu tahsun, bagus, jawabnya tuhmat siratuka, maka perilakumu akan dipuji, sikapmu akan dipuji. Jadi kalau kita artikan niat nggak pas, karena niat itu kan nggak nampak, ya. Kalau dinampakkan itu bukan niat namanya. Jadi tahsun tuhmat. Fadol Pak Ogi, tahsun, Yorob. Soya akhirah santa barakallahu fiik. Tuhmat Pak Aris. Ya. Tuhmat ini bentuk majhul ya, mudhari'. Karena mudhari' itu yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Kalau kita jumpa di depannya dhammah sebelum akhirnya fathah, maka dia majhul.
Yang kedelapan aina. Aina syarat untuk tempat. Kalau mata, ayana syarat untuk waktu. Aina dimanapun, dimana saja. Aina tadhabil ummu tadhab Maryamu ma'aha. Jadi sudah kita ketahui fi'il yang majzumnya. Mana fi'il yang majzum? Tadhabi dan tadhab. Aina tadhabil ummu tadhab Maryamu ma'aha. Di mana saja, bisa juga kemana saja, ya. Di mana saja ibu pergi atau kemana saja ibu pergi. Aina tadhabil ummu tadhab Maryamu ma'aha. Maka Maryam akan pergi bersamanya juga. Kitab satunya laki-laki Ustaz. Yang mana? Yang kitab satunya pakai Yasar. Orangnya jadi Ali. Yang kitab satunya? Ya, bukan yang baru. Dia diterjemah apa? Ada revisi. Yang baru yang lama Ustaz. Yang lama pakai perempuan, pakai Nah. Yasar. Yang baru pakai Yasar. Ya, sahab. Ya, pakai Ali. Iya pakai Ali. Orangnya ganti. Oh. Yang jawab syaratnya Ustaz. Oh, jawab syaratnya. Nah. Itu punya bapak gitu? Ya, saya sama Markus. Maryam itu Maryam juga. Enggak, yang baru ada? Ali. Begitu? Ya, Pak. Ya. Aina. Ayo. Maryam juga. Hah? Ali di bawah, Pak. Yang Ali di bawah. Iya iya. Ali di bawah, Ali. Afwan, Ustaz. Jadi aina tadhabil ummu, kemana saja ibu akan pergi, kemana saja ibu pergi. Tadhab Maryamu ma'aha, maka Maryam akan pergi bersamanya juga. Kalau sudah bersamanya ya pasti. Jadi fi'il yang pertama, Fadol Pak Aryo, Hirok tadhabi. Mana sukunnya, Pak? Ya. Alasan yang pas kenapa tidak sukun? Yang lebih jelas lagi alasannya kenapa tadhabinya tidak sukun? Pak Anton? Pak, ya bertemu dua sukun. Ya maksudnya alasan lainnya yang lebih jelas. Pak Solin, Badri, Kalau fi'il di kasrah pasti sukun. fi'il di kasrah pasti sukun? Enggak, ini tadhab aslinya. Kenapa di kasrah? Gimana? Pak Des, Pak Ugi, Pak Aris. Karena setelahnya hamzah wasol. Wasol, kalau ada wasol maka dia harus menyambung kepada kata sebelumnya. Sementara tadhab asalnya sukun. Kan sukun aslinya. Ya, dia soyahir majzum bis sukun. Aslinya tadhab. Bagaimana bisa nyambung al-um kalau sebelumnya tidak berharokat? Maka bertemu dua sukun harus diharokati. Jadilah dia tadhabil ummu. Jadi kasroh pada tadhab ini bukan kasroh asli, kasroh bacaan saja. Aslinya tetap tadhab. Ya. Jadi
Dia menjadi kasroh karena ada wasol setelahnya. Karena tuntutan wasol itu harus dibaca menyambung dengan kata sebelumnya. Itulah kenapa dinamakan wasol, menyambung. Yang kedua tadhab, sama, fiilnya sama. Yang kesembilan anna. Anna sama maknanya dengan aina. Jadi ada 3 yang sama. Kalau waktu ada 2, mata ayana, syarat tentang waktu. Syarat tentang tempat ada 3, aina, anna, haitsuma. Maknanya sama, dimanapun, dimana saja. Anna yadhabil abu, yadhab aliyun ma'ahu. Fiilnya sudah jelas sama kaidahnya di atas tadi, yadhab, ya, yadhabi, yadhab. Jadi sahih akhir. Anna yadhabil abu, kemana saja ayah pergi, ayah akan pergi. Jawab syarat yadhab aliyun ma'ahu, maka Ali akan pergi bersamanya pula. Ali akan pergi juga bersamanya. Jadi menjazmkan 2 fiil, ya, bisa menjazmkan 2 fiil. Sekali lagi, hukum menjazmkannya bukan wajib harus ada 2 fiil menjazm setelah mereka. Bisa, hukumnya bisa menjazmkan kalau setelahnya ada 2 fiil mu'rab. Ya. Karena syarat dan jawab syarat tidak harus fiil mudhari'. Ya. Jadi terlepas dari itu, sekali lagi saya katakan fokus pada amilnya dulu, kuasai amilnya. Sepuluh, haitsuma, sama dimanapun, dimana saja. Kalau haitsu ini 2 kata, haitsu dan ma. Kalau haitsu itu istifham, dzaraf ya. Kalau diikuti ma berubah menjadi amil syarat. Haitsuma tanzula tukrama. Mana 2 fiilnya? Tanzula. Tanzu atau tanzula? Panton. Tanzu. La siapa, Pak? La-nya siapa, Pak? La nahi, la nafi. Tahu dari mana? Kalau setelah la nahi harus ada majzum lagi. Kan gitu. La nahi kan ambil juga. Setelahnya fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' majzumnya mana? Tukrama. Mana Pak Haryo? Man yarif? Ya? La nafi. Kita belum sampai pembahasan la nafi, la nahi. Ya, baru la nahi kita. La nafi belum sampai. La nahi. La nahi kan ambil jazm satu fi'il. Mana fi'il yang jazmnya? Tukroma. Jadi tanzula itu satu kata. Tanzula satu kata. La di situ bukan la nahi. Jadi yang majzum tanzula tukroma. Sekarang masalahnya i'rab tanzula.
Fadol Panton. Tanzula Zoom Walamatu jazmihi Jazmihi Hasbun Nun ya. Fi anahu Fi'lu Apalu Khamsa Al-af'alul khamsah. Naam. Ya. Jadi memang kalau kita belum mengetahui sorof itu Pak, kita nggak akan tahu mana satu kata, mana kata yang bukan satu. Kalau kita ingin mengatakan fiilnya la tadi di sana adalah la nahi, berarti fiilnya tanzu. Sudah otomatis pasti fiilnya tanzu yang majzum pertama, kan gitu kan? Lalu siapa dia? Yang majzum siapa dia? Ya, kita katakan dia majzum hasful akhir, mutalahir waw. Kan gitu. Mutalahir waw. Ya. Coba nanti kita cari di kamus. Berarti asal katanya itu tanzu, kita hadirkan waw, kita cari di kamus. Apakah ada maknanya? Nah, gitu cara mengeceknya nanti. Terus nanti kalau diartikan keseluruhan semuanya, dia nyambung atau enggak? Nah, itu di situ nanti. Maka tanzulah satu kata, hafal khamsah santa. Jadi asalnya kalau dia marfu tanzulani, asal katanya berarti nazala. Ya kan? Hafal khamsah, alif nunnya bukan asal. Terus huruf mudhara'ah di depan bukan asal. Berarti asalnya nazala. Nazala yanzulu, turun, singgah. Itu asal katanya. Tukrama, i'rab Pak Solihin. Tukrama majzumu wa alamatu jazmihi hasbun nun li'annahu afal khamsah. Ya. Jadi domirnya apa ini? Tanzula tukrama. Apa Pak Aryo? Apa ini? Antum ada. Antuma. Nah. Mudhari yang diakhiri alif nun kan posisi musanna semuanya. Ya. Makanya itu yang tabel tasrif itu harus benar-benar udah lengket benar itu. Ya. Kalau ingin mengatakan huma apa tandanya? Mengatakan hum apa tandanya? Orang kedua yang diakhiri alif nun, ya, huma mudzakkar, huma muannas, antuma mudzakkar, antuma muannas. Yang berbeda cuma satu, yaitu huma mudzakkar, karena dia di depannya ya. Yang sama yaitu huma muannas, antuma mudzakkar, antuma muannas. Ya karena ini nggak ada hubungan dengan sebelumnya, kita bisa bebas pilih. Mau pilih dia huma muannas, antuma mudzakkar atau antuma muannas. Kecuali kalau udah masuk kalimat ada qarinah yang menunjukkan dia huma mudzakkar, huma muannas atau antuma mudzakkar atau antuma muannas. Jadi kita ambil antuma mudzakkar. Haitsuma tanzula tukrama, di mana saja atau dimanapun kalian berdua turun. Apa maksud kalian berdua turun, Pak? Tukrama, kalian berdua akan dimuliakan. Tukrama majhul. Apa maksudnya? Di mana saja kalian berdua turun. Nazala kan turun artinya. Nazala yanzulu. Tukrama, maka kalian berdua akan dimuliakan.
Apa maksud turun, Pak? Mampir santan. Singgah. Ya, kan udah jadi bahasa kita. Turun dulu ke rumah saya kan. Ya enggak? Cuma jarang aja digunakan. Tapi pernah kita mendengar bahasa itu digunakan. Turun dulu ke rumah saya kan gitu. Ya. Jadi di mana saja kalian berdua singgah, ya, maka kalian berdua akan dimuliakan. Yang ke-11, kaifama, untuk syarat keadaan bagaimanapun, bagaimana saja. Kaifama tu'amil sadiqoka yu'amilka. Mana fi'il majzumnya? Tu'amil. Satu. Yu'amil. Tu'amil dan yu'amil. Bagaimanapun tu'amil sodikoka, engkau memperlakukan temanmu, sodikoka, sahabatmu. Kita dapati yu'amil setelahnya majzum, berarti dia jawab syarat. Maka yu'amilka, yu'amil, yu'amilu mudhari diawaliya, berarti dhamir huwa. Maka dia akan memperlakukan ka kepadamu. Cukup begitu artinya. Bagaimanapun tu'amil sadiqoka, bagaimanapun teman engkau memperlakukan tu'amil dhamir anta. Engkau memperlakukan temanmu yu'amilka, dia akan memperlakukan kepadamu habis yang sama. Nah itulah syarat. Walaupun nggak ada itu, tapi maknanya itu. Kayak seperti tadi, ya, kemana saja ibu pergi, Maryam akan pergi juga bersamanya. Nggak ada juga di sana, tapi itu maksudnya. Jadi temanmu akan memperlakukan kepadamu yang sama. Intinya kaifama menjazmkan dua fi'il, tu'amil, yu'amil. Sekali lagi, kalau masih di akhirnya huruf sahih sukun, itu berarti sahih akhir. Kaidahnya kan gampang sebenarnya kalau sudah dikuasai. Yang ke-12 terakhir, ayu. Ayu isim. Jadi sekali lagi 12 ini yang huruf cuma in dan idma. Yang dia masuk kelompok huruf, jenis kata huruf in dan idma. In dan idma bukan isim, huruf. Selain in dan idma, isim. Masuk ai. Hanya saja ai ini dia tidak seperti yang lain. Karena ai ini kalimat isim yang tidak berdiri sendiri. Dia selalu sebagai mudhof. Kita sudah bahas idhofah. Kalau ada mudhof, harus ada mudhof ilaih. Karena idhofah itu tentang dua isim yang bersandar, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Jadi dikatakan tadi ai ini selalu sebagai mudhof. Berarti setelahnya harus ada mudhof ilaih. Isim juga dan sebagai mudhof ilaih. Jadi perbedaannya apa? Jadi fi'il yang majzum tidak langsung setelah ai. Beda dengan amil yang lain. Kaifama setelahnya tu'amil langsung. Aina tadhab langsung. Tapi kalau ayu tidak langsung setelahnya fi'il majzumnya, karena setelahnya harus mudhof ilaih dulu. Baru setelah mudhof ilaihnya itulah dia fi'il yang majzum. Ayu kitabin. Secara mana dia bisa diartikan
Ya, bebas, bisa mana saja, bisa apa saja, bisa kapan saja. Tapi yang umum memang mana saja. Apapun bisa juga kalau kita artikan apapun. Kita artikan balik maksudnya. Ayu kitabin. Mana saja kitab. Ini kan letter like-nya. Manapun kitab atau mana saja kitab. Kan gak enak kita balik artinya. Kitab apapun. Sama saja itu. Mana saja kitab. Kitab apapun sama. Taqra baru fi'il majzum. Berarti dia siapa? Syaratnya. Ya. Kemudian tastafid majzum yang kedua, berarti dia jawab syarat. Jadi syaratnya ya masuk ayu kitabin taqra. Nah gitu. Itu masih masuk syarat gitu kan? Kan itu makna secara keseluruhan. Kitab apapun yang taqra engkau baca. Nah itu syarat kan gitu. Ya, syarat maksudnya kita akan katakan setelahnya konteks syarat dan jawab syarat bukan berarti nanti ambilnya nggak masuk ke dalam syaratnya, ambilnya masuk. Ayu kitabin taqra, kitab apapun atau kitab apa saja atau mana saja kitab atau manapun kitab taqra yang engkau baca. Tastafid maka engkau akan mendapatkan faidah. Maka engkau akan mendapatkan faidah darinya. Walaupun gak ada darinya, itulah maksudnya. Jadi ini adalah penjazm dua fi'il. Lagi-lagi ya, hafalkan dulu amilnya. Ada 12 penjazm dua fi'il. In, idma, ma, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ay. In, idma, ma, man, mahma, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ay. Penjazm satu fi'il, lam, lama, alam, alamma, lamul amri, la an-nahiyah. Nasab, an, lan, idan, kai, lam kai, lamukai, lam juhud, hatta. Harus dihafalkan. Karena kalau ada mereka adalah amil-amil yang beramalan mempengaruhi kata setelahnya. Jadi kalau kita sudah hafal amil nasab ya kita akan tahu nanti di dalam kalimat setelahnya mansub. Kalau kita tahu amil jazm kita akan tahu setelahnya majzum. Nanti dihafalkan langsung disetorkan ya Bapak ya. Atau ada yang bisa langsung store sekarang? Paris? Belum Pak? Ya. Paling tidak pertemuan selanjutnya sudah hafal ini ya, InsyaAllah. Tamrin, latihan. Jadi masukkan ke amil nasab, ke amil jazmnya. Yajlisu, masukkan lam Pak Solihin. Jadi lam yajlis. Yajlisu fi'il apa? Yang mudhari apa? Mudhari apa? Padri? Sahih akhir. Kalau sudah bahas sirab itu kembalinya. Setelah hamil jazmnya siapa? Sahih akhir, mutalahir, afalul khamsah. Kalau sudah i'rab isim kembali kepada 9 mufrad sampai la yansharif,
fi'il kembali kepada 3, sahih, af'al khamsah, mutalahir. Jadi sahih akhir. Maka kita tahu kalau sahih akhir majzum sukun, maka kalau ada lam jadi lam yajlis. Itu. Ta'lamu, alam Badri. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Alam majzumun wa alamatu jasmihi sukun li annahu sahihul akhir. Nah, santa barakallahu fik. Takulina, alam ma pades. Alaman takuli. Takulina bila apa? Pades. Takulina. Takulina mansub. Nah, kita bahas mansub ini sekarang. Takulina mansub. Benar nggak kalau takulina majzum? Coba dulu. Takulina majzum. Takuli atau takulina? Takuli. Ya. Takulina atau takuli? Takuli. Nah. Takuli mansub. Walamat jasmihi nasbun nun. Lianahu yang mana Pak? Af'alul khamsah. Ya, santa barakallahu fik. Al-af'alul khamsah ya. Latihan terus insyaallah ya. Paham itu. Kemudian tardahu alam Paugi. Masukkan alam apa jadinya? Alam tar apa yang terjadi Pak? Ada perubahan nggak pada tardohu? Tardohunya ada perubahan tidak dimasuki alam? Paris. Ya, memang majzum Pak. Maksudnya tardohunya ada perubahan nggak masuk alam? Hah? Vario? Sekarang kita bahas amil jazm. Pada kalimat tardohu, mana fiilnya? Apakah satu kata fiil itu? Tardo sama hu. Hu siapa? Domir. Fiilnya siapa? Tardo. Jadi yang akan mengalami i'rab siapa? Tardo. Nah, ini baru nyambung 2 kata Pak ya, belum di Al-Quran. Nyambungnya banyak, bukan satu kata. Jadi apa jadinya? Paugi. Fiilnya tardo. Kalau masuk alam, apa yang terjadi? Mutalahir. Ya, secara yang kita lihat apa yang terjadi pada bentuknya? Kan i'rab ini tentang perubahan ya. Jadi perubahannya apa yang terjadi? Paris? Apa Paris? Ada perubahan nggak tardohu ini masuk alam? Apa itu Pak? Hasful lahir. Yang mana ya hasful lahir? Yang mana yang hasful lahir Pak? Alifnya. Alifnya hilang. Terus gimana tulisannya kalau alifnya hilang? Masih panjang. Tardohu itu panjang. Alam tardoh. Alif hilang. Tardoh. Jadi fiilnya tardoh. Kalau pisah nih, ditambah domirhu, mutalahir alif. Ya, alif bengkok.
Mutalahir alif kalau diikuti domain mutasi nanti jadi alif tegak dia. Jadi alif tegak. Begitu juga sama, pokoknya isimnya diakhiri alif kalau diikuti domain mutasin jadi alif tegak. Jadi alif tegak tardahu. Fi'ilnya tetap tardo, yang dipengaruhi alam hanya tardo. Karena alam hanya mempengaruhi fi'il. Tardo, kita ambil dulu tardo. Tardo marfu. Ya. Atau kita pakai alif tegaknya aja. Tardo. Masuk alam. Ya sekali lagi ambilnya alam saja. Ya, ini hamzah isim. Mutalahir kalau ada lam Nasbul akhir. Huruf do asli ini ya. Ini do asli kan? Kalau ini, kalau ada bengkok itu berarti bukan satu kata. Beda. Ya? Beda. Balik ke bentuk asli dot. Nah, begitu. Do, ya. Baru nyambung lagi ke hanya enggak dihilang ya. Hanya enggak hilang. Yang hilang cuma nasbul akhirnya aja. Ya. Jadi alam tardahu. Yaktubu. Paris tadi. Masuk li. Hah? Mana taktub Pak? Yaktubu. Jadi apa jadinya? Masuk li? Liyaktub. Ya, saya akhir. Tarji'ina. Pak Haryo. La tarji'i. Nah, yang majzum tarji'i saja. Bukan la tarji'i, karena i'rab itu cuma fiilnya saja. Al-af'alul khamsah. Santa barakallahu fik. Yahdi. Pak Anton masuk alam. Alam tadi. Yahdi, Pak. Alam yahdi. Apa yang terjadi pada Yahdi, Pak? Ini fi'il apa dulu? Yahdi. Fi'il apa dia, Pak? Majzum. Harus sampai pas ya jawabannya. Tadi saya sudah sampaikan tadi. Fi'il apa ini Pak Des? Yahdi? Mu'talahir. Kita ini sedang bahas i'rab. Kalau i'rab itu soyahir, mu'talahir atau hafalul khamsah. Ini fi'il apa Yahdi? Mudhari. Ya benar mudhari, tapi bukan itu poinnya. Kita semua tahu kalau ini mudhari dan i'rab itu hanya terjadi pada mudhari. Karena kita ingin mengetahui perubahan saat masuk alam. Nah, jadi kita harus tahu fi'il apa saja yang berubah, soyahir, mutalahir atau falul khamsah. Siapa ini Pak? Pak Anton? Mutalahir. Kalau majzum apa tandanya? Apa tandanya kalau mutalahir? Alamatnya apa? Alamat jazmnya apa? Coba lihat di tabel Pak. Coba lihat di tabel. Ya di situ Pak. Kalau i'rab fi'il di halaman 24, i'rab isim di halaman 13. Hasful akhir. Jadi Yahdi mutalahir. Tanda jazmnya hasful akhir. Jadi apa yang terjadi pada Yahdinya kalau masuk alam? Secara bentuk apa yang terjadi? Ya-nya hilang santa. Jadi pendek bacanya. Kalau Yahdi kan panjang nih ada mat. Yahdi panjang ada mat. Tapi kalau ada alam Yahdi.
Ianya hilang. Paham ya? Jadi dikuasai. Kalau i'rab sudah balik ke tabel itu aja. Kalau ditanya i'rab fi'il pasti kembalinya ke sana. Yas'alukum lam Pak Solihin. Bingung ya Pak? Pertanyaan saya, yas'alukum fi'ilnya mana? Satu kata atau dua kata? Dua kata. Dua kata apa dan apa? Yas'alu dan kum. Berarti fi'ilnya mana? Yas'alu. Terus apa yang dibingungkan? Oh, kira lam yas'alu. Oke deh, nama. Kira sendiri. Iya, namanya fi'il nanti bisa bergandeng-gandeng dengan kalimat lain. Nah, Intinya kita tahu mana fi'ilnya itu poinnya. Yang akan dikenai i'rab yang mana? yas'alu. Yas'alukum kita sudah tahu. Siapa kum? Hukum domir Domir mutasil. muttasil, ya. Lah ini kita akan sebelum sorob nanti kita akan masuk domir secara lengkap. Ya. Mudah-mudahan apakah terkejar ini satu kali pertemuan lagi ya? Nah, Mungkin ya. Kira-kira satu kali ya? insyaallah. Iya, satu kali. Mungkin pada Ramadan mungkin Pak ya. Saya nggak mau bilang pada Syawal ya, pada Ramadan. Pada Syawal nanti bener-beneran nanti pada Syawal. Ya. Pada Syawal sebulan lagi Pak. Jadi apa jadinya Pak? Lam yas'alu. ya lam yas'al. Kayak gini tadi domainnya jangan dibuang, fiilnya aja yang berubah. Ini tadi tardahu, domirnya kan ada domir, setelah domirnya nggak dibuang, yang berubah hanya fiilnya saja. Jadi lam yas'al kum. Iya, kumnya jangan dibuang gitu maksudnya. Kumnya tetap ada karena kumnya tidak berpengaruh dia isim. Jadi berubah kalau ada lam yas'al kum. Nah nanti kalau coba latihan nanti dimasuki amil nasab gimana jadinya? Kalau masuk amil nasab masuk an, apa jadinya Pak Tri? Yas'alukum jadinya an atau lan lah yang mudah. Lan Yas'alakum. Nah, gitu. Lan yas'alakum. Tahu dari mana? Yas'alu sahih akhir. Mansub dengan apa? Fathah. Jadi marfu. Gini. Jadi kita harus kalau bisa nanti Bapak lengkapi semua ya. Marfu, mansubnya, majzubnya. Marfunya kan sudah jelas itu ya. Marfunya sudah jelas. Ya, mansubnya jadi kita lengkapi saja. Dahu ya rafa ya masuk lan kita ambil satu untuk latihan gitu sampai kita jelas. Jadi fiilnya apa? Tardo mutalahir alif mutalahir alif saat mansub apa? Fathah muqaddar atau masuk fathah muqaddar enggak terjadi apa-apa karena berubahnya muqaddar ditakdirkan. Kalau muqaddar itu begitu pasti nggak akan berubah apa secara bentuk karena dia takdir muqaddar. Berarti tetap lan sab ya nasab jazam ala lengkapi semua ya biar jelas Pak, biar jelas semua ya. Saya lanjutkan nanti ini semua dari majelis tadi dilengkapi mansub dan majzum. Mansubnya ambil lan saja contohnya. Ambilnya pakai lan saja. Atau langsung kita praktekkan saja ya duru li nanti jadikan juga mansub pakai lan ya. Padahal Pak Tri ya duru lihadur mansub yahdur bukan liyahdur ya mansub majzum yahdur saja. Yahdur majzum wa alamat tasmihi sukun di anasbu al-mudhari al-akhir. Masuk lan yahdura yahdura mansubun wa alamat
Nasbihi. fathah li'annahu al-mudhari'. Nah, masanda barakallahu fik ya. Kalau begitu terus lama-lama lancar itu ya. Tadkhuluna, Pak Des, masuklah. La tadkhulu. Ya. La tadkhulu. Pertama, tadkhuluna fi'il apa? Fi'il apa? Kalau kita tanya i'rabnya baru jawabannya marfu, mansub, majzum. Ini memang harus di awal-awal itu begitu, memang harus memahami kayak apa namanya istilah-istilah dulu. Tadkhuluna sahih akhir? Ya, nyebut namanya masih susah, Pak, ya. Itu tanda fiilnya pun nanti masih susah gitu. Ya. Jadi tadkhuluna af'al khamsah. Kalau majzum hasfun nun, ya. Jadi masuklah amil jazm jadinya la tada. Ya dal itu Pak ya. La tadkhulu. Masuk jazm masuk nasab lan. Tadkhuluna lan. Coba dilihat di tabel tanda nasabnya apa, Pak? Alamat nasabnya apa? Untuk afalul khamsah. Ini kan tadi fiilnya apa? Afalul khamsah. Apa tanda nasabnya? Sama dengan majzum. Berarti lan tadkhulu. Jadi yang membedakan itu kalau afal khamsah itu mansub dan majzum hanya amilnya. Kalau bentuknya tidak berubah. Sama-sama tidak ada nun. Ya. Ya, santa barakallahu fik. Pak kembali. Pak Ogi, tarmi la tarmi. Apa yang terjadi, Pak, pada tarminya? Pertama, tarmi fi'il apa, Pak? Santa. Mutalahir apa? Mutalahir apa? Pertanyaan saya, mutalahir apa? Mutalahir ada berapa? Ini sampai pas ya jawaban dengan pertanyaan. Mutalahir apa, Pak? Mutalahir ada berapa? 3. Nah, ini mutalahir apa? Ya, itu dulu harus kita tahu. Baru kita akan menentukan alamat di i'rab. Mutalahir ya. Majzum alamatnya hasful lahir. Berarti apa yang terjadi? Tarmi ya-nya hilang ya. Secara baca pendek la tarmi. Masukkan lan. Kenapa jadi tarmio, Pak? Gak ada yo, Pak. Iya, santa barakallahu fik. Ya. Marfu ya. Tarmi. Apa tanda marfu? Di depannya tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Itu aja gampang menentukan fi'il. Mudhari ini kapan marfu? Tidak ada di depannya amil nasab, amil jazm. Ada amil nasab ya masuk, ada amil jazm majzum. Jadi tugas kita cuma menghafalkan mana amil nasab, mana amil jazm. Enggak ada keduanya berarti marfu. Tarmi ya. Mutalahir apa? Masuk lan.
Mutalahir mansub bil fathah dhahirah Iya. tarmiyah. Masuk lam mutalahir berarti secara umum apa itu? Hasbul Akhir tarmiyah. Selanjutnya tada'uhu Paris la tad'uhu ya, dibaca dulu ya harokatnya. Kalau nanti di kitab baru disukun. La tad'uhu. Apa yang terjadi pada tad'uhu, Pak? Secara bentuk apa yang terjadi? Wawnya hilang. Kenapa wawnya hilang? Karena majzum. Ya. Karena majzum. Kurang pas jawabannya. Kenapa wawnya hilang? Karena hasbul akhir. Enggak pas juga. Kenapa wawnya hilang? Man ya'rif? Karena dia mutal akhir. Karena tada'u mutal akhir. Ya, jadi nanti dilengkapi di rumah, Pak. Apa itu? Yang mansubnya juga. Insyaallah dengan begitu banyak-banyak latihan menulis begitu, paham nanti insyaallah, ya. Karena melihat perubahan-perubahan. Nastamir, kita lanjutkan. Halaman selanjutnya kita jadikan PR saja ya. Itu tamrin selanjutnya, itu bapak-bapak mengisi kolom yang kosong. Kalau pada kolomnya yang diisi mansub, maka isi marfu dan majzumnya. Bagaimana bentuknya? Sekali lagi, itu bisa jadi fiilnya bukan satu kata. Ada kata lain. Bapak harus tahu mana fiilnya di sana. Paham ya? Ya, silakan tafadhol kerjasama labas. Nggak perlu bapak-bapak tulis di kitab lain, isi saja di situ, ya, isi saja di situ. Jadi paham ya maksudnya ya? Di situ kan ada 3 kolom, rofa, nasab, jazm. Jadi kalau yang diisi jazm, maka mansub marfu'nya apa? Bentuknya gimana? Pertama, diperhatikan dulu pada kolom yang terisi itu, dia fi'il apa? Nggak akan lari dari soyahir, mutalahir atau afalul khamsah, ya. Sekarang kita lanjut kepada halaman 29. Sebenarnya setelah ini cuma pembahasan alamat i'rab fi'il mabni. Setelah yang halaman ini, halaman 29 ini sebelahnya itu kan pembahasan alamat i'rab fi'il mabni. Itu enggak terlalu penting. Halaman setelahnya yaitu tentang domir itu nanti yang akan menjadi pembahasan terakhir kita. Ya. Tetap kita bahas, cuma dia enggak sepenting kita harus memahami alamat i'rab fi'il mu'rab. Karena itu kan fi'il mabni, sebagaimana isim mabni. Isim mabni ada juga alamat i'rabnya. Isim isyarah, mausul, dia juga punya alamat i'rab, tapi kita tidak membutuhkan alamat i'rab itu sebagaimana membutuhkan alamat i'rab isim mu'rab. Karena kalau alamat i'rab isim mu'rab wajib kita kuasai, karena untuk membedakan dia mufrad, musanna atau jamak itu nanti.
Kalau fi'il mabni, isim mabni tilka. Kalau kita sudah jumpa tilka, kita tahu dia siapa? Isyarah. Jadi kita nggak butuh tandanya apa, mabni ala fathi. Iya sudah. Tapi kita tetap tahu, tanpa tahu tanda itu kita tahu dia siapa? Isyarah. Kalau jumpa hadza kita tahu dia isyarah. Kalau jumpa alladzi kita tahu dia mausul. Nah itu mabni. Itu juga ini nanti setelah ini pembahasan tentang tandai fi'il mabni. Ya kita bahas, tapi tadi nanti mungkin nggak perlu terlalu dipermasalahkan itu. Apalagi nanti kalau Bapak sudah mempelajari shorof insyaallah. Nastamir halaman 29. Sekarang kita akan mempelajari macam la. Lam alif ada dua macam, terbagi dua. Sudah kita jumpai satu, di mana? Penjazm satu fi'il, la an nahiyah. Yang pertama la, kemudian terbagi dua, an nahiyatu dan an nafiyatu. La an nahiyah ini penjazm satu fi'il, an nahiyah artinya melarang, mencegah. Apa itu la an nahiyah? Ma tajzimul mudhari, yang menjazmkan fi'il mudhari, yang membuat jazm fi'il mudhari. Contohnya di bawah, la tal'ab. Ingat, la nahi diartikan jangan. La tal'ab anta, dan dia hanya menjazmkan orang kedua. Jangan itu orang kedua. Ya, jangan engkau pergi, jangan kalian pergi. Namanya melarang kepada yang diajak bicara kan tentunya. La tal'ab, jangan engkau bermain. Majzum sahih akhir. La tashrabu, jangan kalian siapa ini? Para laki. Tashrabuna aslinya. Ya, hafal khamsa hasfun nun. Jangan kalian para laki-laki minum. La tada'u, jangan engkau berdoa atau menyeru, bisa juga. Ya, hasful akhir. Tada'u, kalau kita mau bilang soyahir enggak Pak Aris? Soyahir enggak Pak Tada'u? La tada'u soyahir. Kenapa Pak? Karena kalau soyahir sukun jazmnya itu. Itulah kenapa kita harus hafalkan itu. Jadi kalau jumpa la tada'u ya nggak mungkin soyahir, harusnya sukun dia, gitu kan? Nah berarti pilihannya pindah, mutalahir atau hafalul khamsah. Hafalul khamsah ya nggak mungkin juga, karena hafalul khamsah kalau ada amil jazm hasfun nun, kalau nunnya dibuang harus ada huruf apa? Alif, waw, ya kan gitu. Jadi kalau sudah dikuasai, dihafalkan mudah sebenarnya Pak. Jadi mutalahir waw. La tashtari, jangan engkau membeli. Fi'il apa ini tashtari? Mutalahir ya. Ya. Mutalahir ya. Kenapa? Karena kasroh ini. Kalau la tashtaro, nah itu baru mutalahir alif. Jangan engkau membeli. Jadi intinya kalau la nahi membuat jazm fi'il setelahnya. Kemudian la an-nafiyah. An-nafiyah penafian. Apa itu? Peniadaan, penolakan. Nafi itu peniadaan atau penolakan. Secara makna apa nanti dia? La. Dia diartikan tidak atau bukan. Kalau dia la nahi, tadi artinya apa? Jangan. La nafiyah ma la tajzimul mudhari.
apa yang tidak menjazmkan mudhari. Yang tidak menjazmkan mudhari. Jadi ini bedanya. Jadi la hanya ada dua macam ini Bapak. Kalau Bapak jumpa la ini nanti Bapak harus bisa membedakan apakah dia nahi atau nafi. Ya, nanti saya akan berikan kaidah. Ma la tajzimul mudhari'a, yang menjazmkan mudhari. Apa yang tidak menjazmkan mudhari. La tal'abu. Tal'abu setelahnya marfu, berarti dia bukan nahi. Jangan kita artikan jangan. Maka kita artikan satu lagi. Apa tadi? Tidak. Engkau tidak bermain. Engkau tidak sedang bermain. La tashrabuna. Kalian para laki-laki tidak sedang minum. Ya. Tashrabuna marfu wal khamsah. La tad'u. Engkau tidak sedang berdoa. Engkau bukan sedang berdoa. La tashtari. Engkau tidak sedang membeli. Jadi patokannya apa? Kuasa yang nahi. Kalau tidak terbukti dialah nahi, maka pasti nafi. Kenapa kita harus menguasai yang nahi? Karena itu yang paling mudah. Kaidahnya apa kalau dialah nahi? Setelahnya majzum. Itu aja kaidahnya. Kalau setelahnya bukan majzum, ya berarti bukan nahi, pasti nafi. Intinya itu aja. Ya, terus perbedaan lainnya saya berikan pertama, ya mungkin dibikin catatan saja. Perbedaan nahi sama nafi. Yang pertama, nahi setelahnya pasti fi'il mudhari majzum. Pasti fi'il harus. Nah, tulis saja harus. Kalau la nahi setelahnya harus fi'il mudhari majzum. Berarti nggak boleh madi, nggak boleh isim. Kalau kita jumpa setelahnya madi, setelahnya isim, berarti sudah pasti bukan nahi. Kita jumpa mudhari, setelahnya mudhari tidak majzum, tidak juga nahi. Syaratnya itu tadi apa? Mudhari majzum. Pegang dua ini. Setelah la itu kalau ada mudhari pertama, kemudian majzum, maka dia la nahi. Kalau mudhari enggak jazm, ya bukan la nahi. Marfu, ya, bukan la nahi. Apalagi isim, apalagi fi'il madhi. Kalau la nafi setelahnya bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Kaidah penulisan yang tadi Ustaz, yang tashabi tadi, tapi itu kan aslinya jazam, tapi kena kaidah penulisan sebelum masuk. Dia masuknya ngikutin ini nggak atau tetap ke yang nahian? Tashabi mana? Tadi di contoh alat jazam tadi Ustaz. Alat penjazam. Nah, tadi kan ada yang tashabil karena ada wasolnya dia jadi kasroh. Itu masuk. Oh, yan habi, gitu. Maksudnya kaidah gimana tuh? Yang mana? Ikut ke nahiyah karena perubahan, karena harokatnya enggak majzum gitu. Jadi wasal itu kalau sebelumnya sukun, maka sebelumnya harus berubah harokat. Nah, Kalau sebelumnya tidak sukun, ya berarti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Langsung bisa nyambung. Kalau sebelumnya berharokat dhamma, fathah, sukun, ya berarti bisa langsung nyambung. Jadi kapan berubah? Kalau sebelumnya sukun. Dan keadaan fi'il itu majzum, kalau sukun cuma sohiyahir aja kan? Mutalahir? Enggak juga. Ya. Sohiyahir saja kalau majzum. Jadi
Kaidah di sini tadi ya. Kalau la nafi misalnya ya. La nafi. Mantap. Ya. La tadribul walad. La tadribul walada. Engkau tidak akan memukul anak laki-laki itu. Ini bukan lanahi. Pertama kalau lanahi dia pasti apa tadi? Jazam. Terus kalau ada wasal dia kasrah, dia nggak jadi fathah, nggak jadi dhamma. Jadinya apa kasrah. Kalau soyahin sukun diikuti wasal dia jadinya kasrah gitu ya. Jadi tidak, kalau kita jumpa dhamma fathah ya berarti bukan dia bukan nahi. Karena bukan majzum. Paham sampai sini? Ya. Jadi kalau nanti dia majzum pasti perubahannya kalau ada wasal dia kasrah. Kalau kita jumpa dhamma fathah berarti dia bukan majzum. Yang dhamma berarti marfu, mansub berarti fathah berarti mansub. Kalau amilnya nanti amil nasab. Berarti kalau fathah tetap ikut dengan nahi ya Ustaz ya? Jadi pilihannya nggak mungkin fathah. Kalau ada la ini nggak mungkin fathah. Pilihan ini. La tadribul walad atau la tadribil walad. Nggak mungkin tadribah karena bukan amil nasab. Kan gitu? Ya. Kalau tadribu berarti dia marfu, berarti dia nafi. Kalau tadribi berarti asalnya tadrib majzum, berarti dia nahi. Kalau tadribu artinya engkau tidak akan memukul anak laki-laki itu. Kalau la tadribi jangan engkau pukul anak laki-laki itu. Itulah kan. Ya. Jadi itu perbedaannya tadi. Setelah kalau la nafi bisa isim bisa fiil ya. Huruf Allah taala alam, saya ragu juga pernah nggak lupa. Yang pastinya bukan isim bisa isim bisa fiil ya. Karena kita kan sedang membahas i'rab ini. Yang dipengaruhi i'rab siapa? Isim dan fiil saja. Adapun nahi tadi apa? Setelahnya fiil mudhari dan dia majzum. Kalau mudhari dan tidak majzum ya berarti nafi. Tidak terpenuhi dua syarat itu. Kemudian syarat lagi selanjutnya untuk la nahinya fiil mudhari, kemudian majzum, kemudian orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Memang ada khilaf ini tapi kita ambil yang kuat Bapak. Ya. Kalau kita jumpai nanti di kalimat setelah la mudhari, seandainya nanti digundul, fungsinya digundul ini, ya di kitab gundul. Kalau jumpa mudhari setelahnya bukan orang kedua, bukan anta, antuma, antum, anti, antum, antunna, berarti nafi. Berarti kita baca apa? Marfu, karena setelah nafi itu marfu. Ingat ya, nafi kalau la nafi dia tidak menjazmkan juga tidak memansubkan. Dia bukan amil nasab, bukan amil jazm. Berarti setelahnya apa? Marfu. Ya. Nah, jadi itu kaidah yang harus diingat, ya. Jadi kalau la nafi setelahnya baik isim ataupun fiil, isim fiil itu marfu. Ya. Setelah nafi bisa madi.
bisa mudhari, ya, bisa isim. Adapun setelah nahi hanya mudhari majzum. Nah, itu gampangnya dulu, yang paling mudah diingat. Jelas ya Bapak? Jadi kalau jumpa la ini pilihannya dua. Kalau enggak nahi, nafi. Lihat dulu paling gampangnya setelahnya mudhari majzum atau tidak. Kalau tidak berarti dia nafi. Maknanya berarti tidak. Jangan diartikan jangan. Lanjutnya anwa'ul lam. Macam-macam lam. Sudah berapa lam yang sudah kita pelajari sebelum ini? Lam yang kayak pancing ya. Ada berapa lam? Ada 3. Apa itu? Lam jar 1, 3, 4. Ya. Ada 4. Lam jar setelahnya isim majrur. Lam kai setelahnya mudhari mansub. Lam juhud setelahnya mudhari mansub. Cuma harus bedakan ini. Mana sudah kita berikan perbedaan cara membedakan lam kai, lam juhud. Baru satu lagi pisah, ya maksudnya diambil jazm lam amar. Mudhari majzum setelahnya. Li juga. Jadi ini li semua. Ya. Jadi anwa lam yang pertama harfu jarrin, lam huruf jar. Lillahi setelahnya isim majrur. Ya, lillahi, li dan Allah. Lis salati, li dan as-salah. Lin nabi, li dan an-nabi. Setelahnya isim. Kalau setelahnya isim pasti lam jar. Yang kedua lamukai. Jadi pembahasannya sudah kita bahas ya. Ini rangkuman. Lamukai, ingat saja dia membuat mansub. Setelahnya mudhari mansub li aqra, li dan aqra sahih. Li yastariha, li dan yastariha sahih. Li tafhama, li dan tafhama sahih. Mansub bil fathah. Kemudian yang ketiga lamul juhud sama, dia ambil nasab juga. Hanya saja bedanya dengan lam kai, dia didahului konteks nafi. Ingat, konteks nafian. Ma kuntu itu penafiannya. Ma kuntu baru li. Secara makna dia tidak diartikan. Ma kuntu li afhama. Ma kuntu aku belum atau aku tidak afhama faham. Aku tidak faham. Jadi linya enggak diartikan. Beda tadi lam kai, artinya ada agar untuk liaqra agar aku membaca, liyastariha agar dia istirahat, litafhama agar engkau faham. Ma kuntu liafhama, aku tidak, ma kuntu aku tidak, afham akan paham, aku tidak akan faham. Kalau lamul juhud fil mudhari'nya diartikan akan ya, tidak diartikan sedang. Aku tidak sedang paham, enggak pas juga. Jadi aku tidak akan paham. Ya bisa sih. Allah taala alam. Jadi ma kuntu liafhama, aku tidak akan paham. Jadi intinya apa? Lam yang ketiga lam juhud membuat nasab. Yang keempat lamul amri, yaitu amil jazm satu fi'il. Li tapi dia amil jazm, artinya apa? Hendaklah. Dia dakhul, hendaklah ya dakhul, dia masuk. Dakhula yadkhulu. Ya dakhul soyahir.
Liyakhruj, hendaklah dia keluar. Liyarji', hendaklah dia kembali. Jadi membuat majzum. Lanjut yang kelima. Ini tambahannya. Jadi kalau jumpa lam, siapa salah satu dari 5 lam ini? Lam taukid. Jadi ada nun taukid, ada lam taukid. Lam taukid, lam juga tapi beda dengan lam-lam yang sebelumnya. Kalau lam taukid ini dia berharokat fathah. Kalau lam-lam yang sebelumnya semuanya berharokat kasrah. Jadi terbedakan. Kalau jumpa lam yang fathah, ini sudah sangat jelas. Jangan bilang dia lam amar, lam taukid, lam kai atau lam jar. Ya, dia lam taukid. Kemudian secara pengaruh dia tidak membuat pengaruh apa-apa kepada kata setelahnya. Kata setelahnya marfu. Lam taukid secara makna dia untuk mentaukidkan. Kalau taukid itu bermakna apa? Sungguh atau benar. La yarji'. Yarji'u artinya dia akan kembali. Masuk lam taukid, benar-benar dia akan kembali. La yadhabu, sungguh atau benar-benar dia akan pergi. Jadi marfu setelahnya. La yasma'u, sungguh atau benar-benar dia akan mendengar. Kemudian perbedaannya, kalau lam-lam sebelumnya khusus, lam jar setelahnya isim, lam kai, lam juhud setelahnya fi'il mudhari' mansub, lam amar setelahnya fi'il mudhari' majzum. Kalau lam taukid setelahnya bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Contoh huruf di surat Al-Asr, innal insana lafi khusri. Lam taukid. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar di dalam kerugian. Contoh setelahnya isim. Dalam surat At-Takwir. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Lam taukid setelahnya isim marfu.
lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika nila juga lam taukid juga di depannya. Ya, dalam ayat ini banyak taukid Allah menggunakan. Ya, jika engkau melakukan kesyirikan, sungguh benar-benar akan terhapus amalmu. Dan sering lam taukid kalau diikuti mudhari, diikuti juga non taukid. Itu pasti sering itu. Sering digantungkan begitu. Jarang kita sering menjumpai kalau ada lam taukid mudhari masuk ke mudhari, pasti mudhari'nya juga dimasukin non taukid. Ya. Jadi ini ancaman sudah benar-benar jelas ya Bapak ya tentang syirik. Jadi intinya bisa masuk setelahnya huruf isim fi'il dan dia tidak membuat pengaruh pada kata setelahnya. Inilah bedanya lam taukid. Ya. Kemudian perbedaan selanjutnya, oh enggak, ya kalau dia enggak itu lam aman. Ya, jadi ada 5 dihafalkan. La ada 2, la nahi, la nafi. Lam ada 5, lam jar, lam kai, lam juhud, lam amar, lam taukid. 1. Membuat majrur isim. 2. Membuat mansub fi'il. 1. Membuat majzum fi'il. Dan 1 lagi tidak membuat majzum dan marfu setelahnya marfu. Lam taukid. Hal hunaka soal? Ada pertanyaan Bapak tentang ini? Jadi ini cuma maklumat untuk dihafalkan saja. Tapi Bapak harus bisa membedakan nanti lam apa saat nanti kita jumpa lam tersebut di kalimat. Ya. Setelahnya insyaallah mungkin bisa kelar lah kita ini insyaallah ya. Bahas domir. Ya, domir itu agak lumayan juga nanti. Nanti akan saya kirim filenya. Ini untuk di print domirnya. Jadi domir lengkap Bapak ya. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya nanti di pertemuan akhir nanti insyaallah. Karena pembahasan tanda fi'il ini cuma pengenalan aja. Karena sudah saya sebutkan tadi, setelahnya itu alamat i'rab fi'il mabni. Ya. Dalam secara kebutuhan kita tidak terlalu membutuhkan. Ya. Adapun tanda i'rab fi'il mu'rab kita butuhkan untuk membedakan dia soyahir, mutalahir atau afalul khamsah karena dia berubah. Kalau fi'il mabni kan tidak berubah sebagaimana isim mabni tidak berubah. Ya, kalau sudah dipelajari nanti ya bisa tahu. Yang tidak berubah, yang mabni siapa? Madi dan amar kan gitu. Ya. Fi'il kan 3. Yang mu'rab cuma mudhari'. Yang mabni, madi dan amar. Ya, intinya nanti kalau sudah dipelajari sorob, ya insyaallah akan bisa mengetahui secara bentuk langsung. Kalau fi'il ini memang kita harus bisa melihat dari bentuknya. Jadi tetap kita bahas insyaallah, tapi mungkin ya nggak terlalu berlama-lama di situ, ya nggak perlu terlalu titik beratkan di sana. Mungkin dibahas sekilas saja. Nanti kalau Bapak sudah menguasai, insyaallah baca sendiri sudah bisa paham. Yang paling kita butuhkan adalah domir di halaman 32 itu. Ya, itu belum, nanti tabelnya dari saya. Itu baru istilahnya saja sih. Istilah-istilah domir ini. Sebelumnya Bapak baru tahu apa? Domir itu munfasil dan muttasil saja, ya. Nah, itu secara lengkap nanti insyaallah taala keadaan-keadaan domir akan kita pelajari pertemuan selanjutnya. Insyaallah taala. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.